Memang saya lihat itu selama bank-bank sentral seperti The Fed ya terus meningkatkan suku bunganya demi menanggulangi inflasi di negara masing-masing, maka hukum ekonomi itu akan berlaku. Di setiap kenaikan suku bunga biasanya akan berdampak terhadap penurunan harga komoditas, Bu, seperti ya harga perak, harga emas, dan lain-lain. Tapi memang saya lihat ini bukan, saya anggap ini sebagai limited downside risk. Jadi ini tidak mungkin terus-menerus dilakukan bertubi-tubi oleh bank sentral di negara-negara tersebut ya, seperti di Eropa, di Amerika. Karena kalau ini terus dilakukan bertubi-tubi akan menimbulkan resesi di negara tersebut. Malah sudah masuk ke resesi nih sebagian yang mengatakan di Amerika dan di Eropa ini ya. Dan apabila nantinya suku bunga itu sudah mulai melandai atau stagnan, malah sudah mulai mengalami penurunan, maka harapannya tentunya harga komoditas seperti emas salah satunya juga akan rebound mengalami kenaikan di posisi semulanya. Demikian, Bu Maria. Mhm. Pak, Andre, kalau dari Anda seperti apa? Ini kan kalau kita mengacu kepada The Fed yang masih mungkin akan, berada di posisi hawkish, pasti akan memberikan tekanan lagi terhadap, harga emas secara internasional, secara global begitu ya. Apakah Anda melihat bahwa mungkin saja level-level terbawah dari level saat ini akan terbentuk begitu ya untuk komoditi emasnya sendiri nih Pak Herwin? Iya, betul Bu. Memang saya perhatikan sekarang saja tuh tingkat inflasi itu di Amerika itu di negara-negara Eropa sudah hampir di 9%. Jadi memang mungkin ini untuk short term, saya melihat nih bank-bank sentral di Eropa, seperti juga di Amerika seperti The Fed, itu mungkin banyak konsensus di market yang berasumsi mereka tetap masih akan meningkatkan suku bunganya mungkin sampai di level 3,5 sampai 4% mungkin Bu ya. Nah, tapi tentunya ini tidak akan terus seperti yang saya sampaikan tadi, tidak akan bertubi-tubi terus Oke, mengalami kenaikan. oke. Nah, tentunya akan menyebabkan resesi. Mhm. Baik, kalau dari Anda Pak Andre seperti apa? Mungkin atau tidak nih, ketika nanti menyentuh, ke resesi justru akan ada lambungan yang signifikan untuk harga dari, emas secara global nih, Pak Andre? Oke, kalau saya lihat ya, kecenderungan harga emas sih dalam jangka pendek dan menengah ini masih di downtrend, sama dengan sependapat dengan Pak Herwin sebelumnya. Eee, dari pernyataan terakhir dari, The Fed mengatakan, kemungkinan akan ada, kenaikan suku bunga yang cukup agresif. Kan sebelumnya kan diperkirakan antara 75 atau 50 basis point, tapi kelihatannya di bulan ini bisa naik 75 basis point dan, tone-nya masih tone tone, hawkish sekarang. Ini menyebabkan kelihatannya dalam jangka waktu pendek dan menengah harga emas sih masih, turun. Cuma ya benar, pasti akan ada batasnya dan, tahun depan begitu, eee, The Fed mengubah kebijakan, suku bunganya, ini baru nanti kita akan lihat bisa ada perbaikan di harga, emas dan tembaga dan juga, perak. Tapi buat saat ini, trennya memang masih trennya, turun karena pengetatan kebijakan, moneter di negara maju terutama di Amerika Serikat. Ini hanya short term atau mungkin bisa berlangsung lama sih, Pak Andre? Sebenarnya, tergantung dari kebijakan The Fed ya, selama The Fed masih agresif naikin suku bunga, kita akan lihat harga emas masih agak susah untuk, balik ke uptrend-nya. Jadi, karena kita lihat, kelihatannya dalam short term dan medium term ini The Fed masih agresif naikin suku bunga, makanya kita lihat kelihatannya masih downtrend buat harga emas dan tembaga. Oke, saya ke Pak Herwin lagi ya. Pak Herwin, kalau dilihat kan saat ini sudah ada faktor lain yang mungkin menjadi salah satu penekan untuk harga emas ya. Misalnya saja contohnya inflasi di Indonesia, kemudian juga baru saja diumumkan BBM kita juga naik ya, BBM bersubsidi. Nah ini akan seperti apa sih kontribusi atau pengaruhnya terhadap harga emas secara keseluruhan? Iya, iya Bu, memang selama ini inflasi di Indonesia itu kan memang tidak separah di Amerika atau di Eropa ya. Sekarang levelnya mungkin masih di bawah 5% ya di Indonesia. Itu juga karena selama ini ditekan oleh sebenarnya itu artificially low lah di Indonesia. Karena memang adanya subsidi BBM dari pemerintah. Namun sejak ya dengan BBM ini subsidinya diangkat,
harga BBM mulai naik ya, maka akan terasa ada kenaikan juga di inflasi di situ. Nah, biasanya memang kebijakannya akan mirip ya, itu untuk menanggulangi inflasi, bank-bank sentral mulai meningkatkan suku bunganya. Nah ini juga terus terang ya akan berdampak terhadap tertekannya harga emas, seperti yang Pak Andre sampaikan tadi persis. Harga komoditas termasuk emas itu akan tertekan dalam short term. Tapi ya ini benar-benar yang saya harapkan adalah ini tidak berlangsung terus-menerus bertubi-tubi untuk jangka waktu medium atau long term. Untuk short term masih oke, mungkin kita masih bisa tahan lah Bu ya, kita masih bisa tanggulangi ya. Tapi kalau harapannya ya di tahun depan begitu kebijakan suku bunga sudah melandai, sudah semakin turun, nah ini akan meningkatkan harga komoditas termasuk emas.